Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan analisis fundamental. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu yang pertama Muhammad Faris dengan NIM 55522000101. Yang kedua Rizka Noviani dengan NIM 55522000124. Yang ketiga Siti Najwa Putri Hakim dengan NIM 55522000134. Next. Untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan dibacakan oleh Rizka. Untuk Rizka, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian dari analisis fundamental, di mana ini adalah metode dalam melakukan analisis informasi, melakukan proyeksi dari informasi tersebut guna menghasilkan penilaian yang tepat bagi perusahaan. Salah satu bentuk analisis fundamental adalah melalui pendekatan top-down analysis. Dalam pendekatan ini biasanya digunakan 3 pendekatan. Menurut Daves tahun 2004, yaitu yang pertama ada analisis makroekonomi, di mana perusahaan mendalami dan mengerti kondisi lingkungan ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan yang akan dinilai. Kemudian yang kedua ada analisis industri, di mana menyelidiki potensi perkembangan pada industri yang berkaitan dengan perusahaan. Dan yang ketiga ada analisis perusahaan, di mana menyelidiki perusahaan yang akan dinilai meliputi strategi kompetensi utama, manajemen, aturan, dan faktor relevan lainnya. Nah, yang tadi pertama ada analisis makro. Di sini ada global dan nasional. Nah, untuk kondisi ekonomi global merupakan suatu kumpulan dari fenomena umum yang dampaknya sangat luas, terutama dampak yang sangat besar terhadap suatu bisnis perusahaan. Semua kegiatan bisnis yang sangat terpengaruh oleh perubahan yang terjadi dalam variabel ekonomi makro. Sensitivitas terhadap ekonomi makro sangat ditentukan oleh tingkat ketergantungan ekonomi. Makin besar ketergantungan ekonomi, makin besar pula dampak yang ditimbulkan oleh perubahan ekonomi makro. Indonesia sebagai negara dengan ekonomi yang terbuka tidak luput dari keadaan ekonomi global. Contohnya, gejolak harga minyak di dunia yang terjadi semenjak tahun 2007, di mana kasus ini itu dapat membuat perubahan situasi ekonomi global. Salah satunya itu Amerika sebagai konsumen minyak terbesar di dunia merasakan dampak negatifnya. Selain itu ada kasus subprime mortgage juga yang terjadi, yang merupakan dampak dari kebijakan pemberian kredit yang salah. Ini membuat Amerika terjebak dalam situasi krisis yang mengakibatkan timbulnya efek krisis global yang mulai terjadi akhir tahun 2008. Nah, Indonesia juga terdampak dari kasus ini. Kenapa? Karena tingkat ketergantungan Indonesia ke Amerika itu cukup tinggi. Negara-negara besar lainnya juga terimbas akibat penurunan pertumbuhan ekonomi di Amerika. Karena Amerika ini adalah negara konsumtif yang merupakan pasar terbesar ekspor negara-negara tersebut. Next. Kemudian yang kedua ada kondisi ekonomi nasional. Kondisi ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dilaksanakan pemerintah,
khususnya kebijakan fiskal dan moneter, di mana kebijakan fiskal ini mengatur pendapatan pemerintah yang didapat dari pajak dan buka pajak. Begitu pula dengan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai ekonomi dan meningkatkan growth ekonomi dari negaranya. Sedangkan kebijakan moneter itu lebih kepada pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang merupakan respon dari keadaan ekonomi yang saat itu terjadi. Untuk melihat berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut, dapat diindikasikan dalam ukuran ekonomi nasional sebagai berikut. Yang pertama ada produk domestik bruto atau gross domestic product. PDB ini menunjukkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh ekonomi nasional pada suatu periode tertentu. PDB terbagi dua, yaitu PDB real dan PDB nominal. Perbedaannya itu terletak pada faktor inflasi. PDB nominal mengukur pertambahan barang dan jasanya itu dihasilkan ekonomi nasional dan efek dari kenaikan harga barang atau efek inflasinya. Jadi kalau PDB nominal itu dilihat juga dari efek inflasinya, sementara untuk PDB real itu tidak mengikut sertakan efek inflasi. Next. Nah, menurut Miles, memberikan definisi PDB yang diukur melalui pendekatan output pada persamaan, di mana output sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah selisih dari ekspor dan impor. Contohnya, carilah PDB dari contoh pendapatan nasional negara ini. Dapat dilihat konsumsi masyarakatnya 90 juta, pendapatan laba usahanya 40 juta, pengeluaran negaranya 300 juta, pendapatan sewa 25 juta, pengeluaran investasi 75 juta, dan ekspornya 50 juta, impornya 35 juta. Next. Nah, untuk menjawabnya itu pakai rumus yang tadi, di mana konsumsinya ditambah dengan investasi, ditambah dengan pengeluaran pemerintah, dan ditambah juga dengan selisih dari ekspor dan impornya. Tadi diketahui juga untuk konsumsinya sebesar 90 juta, investasinya sebesar 75 juta, dan pengeluaran pemerintahnya juga 300 juta, dan untuk selisihnya itu 15 juta. Kenapa tadi yang pendapatan itu ada laba, kenapa nggak dimasukin? Karena di sini itu menggunakan persamaan output, jadi yang dimasukin itu hanya untuk pengeluarannya saja. Nah, selanjutnya ada inflasi. Inflasi perlu diperhitungkan karena berkaitan erat dengan nilai waktu dari uang. Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang secara umum atau penurunan daya beli dari sebuah satuan mata uang. Pada dasarnya, inflasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu inflasi karena kenaikan biaya produksi dan inflasi karena hukum permintaan dan penawaran. Adanya inflasi menyebabkan tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi atau yang biasa disebut rate of return meningkat dan cost of equity juga meningkat. Peningkatan ini dapat merubah WACC yang berpengaruh terhadap perhitungan nilai intrinsik perusahaan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penilaian perusahaan, karena inflasi dapat meningkatkan WACC perusahaan. Selanjutnya ada tingkat bunga, di mana tingkat bunga ini adalah ukuran keuntungan investasi yang dapat diperoleh investor, atau dengan sudut pandang lain adalah biaya modal yang harus dikompensasi atas suatu investasi. Penurunan suku bunga akan mendorong orang untuk melakukan investasi dan konsumsi. Suku bunga bank sentral menjadi alat yang populer digunakan dalam mengatur perekonomian. Selanjutnya ada nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah juga merupakan indikator dari aktivitas kebijakan ekonomi moneter. Bank Indonesia melakukan open market operation dan reserve recruitment untuk mengatur sektor moneter, khususnya inflasi dan nilai tukar rupiah. Selain itu juga nilai tukar rupiah merupakan hasil antara supply dan demand
di pasar atas rupiah dan mata uang asing lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudari Lisa atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi analisis industri akan dibacakan oleh Siti Najwa Putri Hakim. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi tentang analisis industri. Ya, analisis industri merupakan salah satu bagian dari analisis fundamental yang biasanya dilakukan setelah kita melakukan analisis ekonomi. Analisis industri adalah alat evaluasi pasar yang digunakan bisnis dan perusahaan untuk memahami dan menganalisis tingkat persaingan dalam industri tertentu, juga membantu untuk memahami posisi pasar industri. Analisis industri membantu mengenali ancaman dan peluang yang akan datang dan bagaimana cara agar dapat menanganinya. Satu-satunya cara untuk bertahan dalam lingkungan bisnis saat ini adalah membedakan diri dari para pesaing dalam industri. Sebelum melakukan analisis industri atau sektor tertentu, berikut cara pertama yaitu perlu dilihat perkembangan atau kinerja industri atau sektor tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran arah perkembangan industri atau sektor tersebut. Suatu industri yang mempunyai kepekaan lebih tinggi dari pasar mengindikasikan bahwa industri tersebut mempunyai risiko pasar yang tinggi atau lebih tinggi daripada rata-rata. Meskipun begitu, risiko tersebut akan bergerak dalam dua arah. Dengan kata lain, jika kondisi pasar membaik, maka sektor industri yang mempunyai kepekaan tinggi akan membaik lebih besar dari pasar. Kemudian cara kedua untuk melakukan analisis industri yaitu dengan menganalisis hubungan antara kemampuan operasi dan kondisi perekonomian makro. Nah, kita itu harus mengetahui apakah perusahaan ini termasuk dalam growth industry, defense industry, atau cyclical industry. Growth industry itu merupakan industri yang mempunyai pertumbuhan laba yang jauh lebih tinggi dari rata-rata industri. Sedangkan defense industry merupakan industri yang mempunyai pertumbuhan laba industri yang tidak banyak terpengaruh oleh kondisi ekonomi. Dan yang terakhir itu cyclical industry, merupakan industri yang sangat peka terhadap perubahan kondisi perekonomian. Nah, untuk menganalisis persaingan yang terjadi, Michael Porter telah mengembangkan framework Porter's Five Forces. Berdasarkan teori ini, intensitas persaingan ditentukan oleh 5 faktor. Yang pertama, ancaman dari pemain baru atau threats of new entrant. Yang kedua, persaingan antar perusahaan, rivalry. Yang ketiga, daya tawar pemasok atau suppliers power. Yang keempat, daya tawar konsumen atau buyers power. Yang kelima, keberadaan barang pengganti atau substitute product. Selanjutnya, ada siklus kehidupan industri. Yang pertama itu ada tahap perkenalan atau startup. Nah, pada tahap ini terjadi perubahan teknologi besar, sehingga terciptanya industri yang baru. Banyak perusahaan baru yang masuk sehingga terjadi persaingan yang ketat. Nah, perusahaan yang dapat bertahan hingga akhir tahap ini hanya perusahaan-perusahaan yang bisa bertahan dengan baik. Lalu selanjutnya tahap pertumbuhan atau consolidation. Pada tahap ini ditandai dengan pertumbuhan penjualan yang relatif tinggi, meskipun risiko tidak lagi setinggi di tahap perkenalan. Nah, kondisi ini terjadi dikarenakan produk sudah diterima oleh pasar, tetapi perusahaan masih terus membutuhkan biaya untuk melakukan pertumbuhan, sehingga biasanya dividen payout rasio rendah dan perusahaan memerlukan pembiayaan eksternal tambahan untuk melakukan ekspansi yang dibutuhkan. Tahap selanjutnya yaitu tahap kedewasaan atau maturity.
Nah, pada tahap ini pertumbuhan penjualan ada di posisi yang lebih rendah daripada pada saat pertumbuhan. Kondisi ini dapat terjadi dikarenakan produksi barang sudah mulai mencukupi permintaan konsumen. Juga adanya standarisasi produk dan tingkat persaingan yang mulai menekankan profit. Lalu tahap yang terakhir itu ada tahap penurunan atau relative decline. Pada tahap ini permintaan produk mulai mengalami penurunan, sehingga pertumbuhan penjualan menjadi negatif. Kondisi ini terjadi dikarenakan produk mulai usang dan tidak lagi dapat memenuhi keinginan konsumen. Untuk perusahaan migas, biasanya penurunan produksi dari ladang minyak yang sudah tua menjadi penyebab penurunan penjualan perusahaan. Selanjutnya itu ada analisis perusahaan. Nah, merupakan proses evaluasi kondisi perekonomian dan risiko suatu perusahaan. Berdasarkan hasil analisis ini, beberapa keputusan strategis perusahaan dibuat. Nah, terdapat 3 alat yang dapat digunakan dalam melakukan analisis perusahaan, terutama menggunakan laporan keuangan. Ini menurut Wild tahun 2007, yaitu ada 3. Yang pertama ada analisis strategi perusahaan, yang kedua analisis perbandingan antar laporan keuangan dalam perusahaan atau comparative financial statement analysis, lalu yang ketiga perbandingan antar bagian laporan keuangan atau common size financial statement analysis, analisis rasio, dan analisis cash flow dan valuation. Nah, 3 alat tersebut, yang pertama itu ada strategi perusahaan. Nah, strategi merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan. Ada 2 hal yang terkait dengan strategi. Yang pertama itu sustainable competitive advantage dan above average performance. Perusahaan mengembangkan strategi sehingga dapat memiliki sumber keunggulan bersaing yang lestari, yang mana nantinya itu akan memungkinkan suatu perusahaan memberikan value atau benefit to price yang lebih tinggi kepada konsumen. Source of Sustainable Competitive Advantage memiliki 4 persyaratan utama yang disebut dengan VRAN atau kepanjangan dari valuable, rare, imperfectly imitable, dan non-substitutable. Strategi dipisahkan menjadi 2 kelompok utama. Yang pertama itu ada corporate strategi, yang kedua itu bisnis strategi. Corporate strategi itu sederhananya terdapat dalam proses pemilihan industri yang dilakukan perusahaan. Sebelum melakukan operasinya, perusahaan harus terlebih dahulu melihat potensi yang ada dalam industri dan pasarnya. Karakteristik industri akan menentukan bisnis strategi. Lalu bisnis strategi itu lebih cenderung ke arah memenangkan persaingan usaha. Yang kedua itu analisis perbandingan antar laporan keuangan dalam perusahaan atau comparative financial statement analysis. Nah, analisis ini dilakukan dengan membandingkan neraca, income statement, atau statement of cash flow antar periode dari suatu perusahaan. Analisis ini biasanya melihat dari adanya perubahan-perubahan dari tiap akun yang terdapat pada laporan. Informasi utamanya yang dapat diambil itu berdasarkan analisis perbandingan ini adalah tren. Analisis perbandingan tiap tahun memberikan informasi mengenai arah perusahaan, kecepatan, dan kondisi tren menurut Wild tahun 2007. Lalu yang ketiga itu ada analisis perbandingan antar bagian laporan keuangan atau common size financial statement analysis. Jadi analisis ini disebut juga dengan analisis vertikal, yang biasanya setelah dilakukan analisis ini dilakukan lagi analisis horizontal untuk mengetahui perubahan proporsi dari tiap akun terhadap akun lainnya. Untuk aset dan kewajiban yang dinilai menjadi 100% adalah total aset dan kewajiban, dan untuk laporan laba rugi yang dinilai menjadi 100% adalah total sales atau penjualan, sehingga bisa dibandingkan biaya apa saja yang berpengaruh paling besar terhadap sales dan pergerakannya tiap tahun. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Saudari
Siti Najwa atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Salah satu aspek penting dari analisis fundamental adalah analisis laporan keuangan. Karena dari laporan keuangan tersebut dapat diperkirakan keadaan atau posisi dan arah perusahaan. Dalam analisis fundamental, laporan yang dianalisa yaitu neraca dan laporan laba rugi. Yang pertama, rasio likuiditas. Mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam rasio likuiditas itu ada 3 jenis rasio. Yang pertama, current ratio, yang kedua, quick ratio, dan yang ketiga, cash ratio. Yang pertama, current ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan aktiva lancar. Rumusnya yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Lalu yang kedua, quick ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tertentu. Rumus quick ratio yaitu adalah quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Lalu yang ketiga yaitu cash ratio. Cash ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan kas dan bank. Rumus cash ratio yaitu kas ditambah setara kas dibagi kewajiban lancar. Contoh soal likuiditas. Jika diketahui data berdasarkan data dalam neraca sebagai berikut. Yang pertama, kas 50 juta, yang kedua piutang dagang sebesar 100 juta, yang ketiga piutang lain-lain sebesar 2 juta, yang keempat persediaan sebesar 75 juta, yang kelima perlengkapan sebesar 5 juta, yang keenam utang dagang sebesar 20 juta, yang ketujuh utang bank sebesar 10 juta, dan yang ke-8 utang lain-lain sebesar 15 juta rupiah. Diminta hitunglah rasio keuangan likuiditas perusahaan tersebut menurut rasio lancar, rasio kas, dan rasio cepat. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Aktiva lancar sama dengan kas ditambah piutang dagang ditambah piutang lain-lain ditambah persediaan ditambah perlengkapan usaha. Aktiva lancar sama dengan 50 juta ditambah 100 juta ditambah 2 juta ditambah 75 juta ditambah 5 juta. Aktiva lancar sama dengan 232 juta. Utang lancar sama dengan 20 juta ditambah 10 juta ditambah 15 juta sama dengan 45 juta. Lalu yang pertama yaitu rasio lancar. Rumus untuk menghitung rasio lancar yaitu rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Maka current ratio atau rasio lancar yaitu 332 juta dibagi 45 juta sama dengan 5,15. Artinya adalah setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin dengan 5,15 rupiah aktiva lancar. Yang B, rasio cepat atau quick ratio. Quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Quick ratio sama dengan kas tambah efek tambah piutang atau dibagi utang lancar. Quick ratio sama dengan 332 juta dikurang 75 juta dibagi 45 juta. Sama dengan 157 juta dibagi 45 juta. Quick ratio sama dengan 3,48. Artinya adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancar dengan aktiva adalah setiap 1 rupiah hutang lancar dengan 3,48 rupiah aktiva lancar yang liquid. Next, rasio kas atau kas rasio.
Rumus untuk menghitung rasio kas yaitu sebagai berikut. Kas rasio sama dengan kas atau setara kas bagi utang lancar. Maka kas rasio sama dengan 50 juta dibagi 45 juta. Kas rasio sama dengan 1,1. Artinya adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan kas adalah setiap Rp1 hutang lancar dengan 1,1 kas perusahaan. Yang kedua, yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu. Rasio profitabilitas dibagi 4. Yang pertama, gross profit margin. Gross profit margin digunakan untuk mengukur tingkat laba kotor terhadap penjualan bersih perusahaan. Rumusnya yaitu GPM sama dengan laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Lalu yang kedua, net profit margin. Net profit margin digunakan untuk mengukur persentase laba bersih setelah pajak terhadap penjualan bersih perusahaan. Rumusnya yaitu NPM sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan kali 100%. Lalu yang ketiga, return on asset. Return on asset rumusnya yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Dan yang keempat, return on equity, yaitu rumusnya laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Next. Contoh soal profitabilitas. Yang pertama, gross profit margin, yaitu laba kotor perusahaan sejahtera sebesar 48 juta, total pendapatan sebesar 55 juta, maka GPM-nya yaitu 48 juta dibagi 55 juta dikali 100%, sama dengan 87%. NPM-nya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi pendapatan penjualan bersih. Maka margin laba bersihnya yaitu 2.064.650.000 dibagi 27.063.310.000 dikali 100%, sama dengan 7,63%. Next. Return on asset. Diketahui laba bersih perusahaan sebesar 180 juta dan total aset 20 juta. Maka ROA-nya yaitu 180 juta dibagi 20 juta dikali 100%. Maka hasilnya yaitu 9%. Lalu return on equity-nya yaitu laba bersih setelah pajaknya 500 juta, total ekuitas pemegang saham adalah sebanyak 800 juta. Maka ROI-nya yaitu 500 juta dibagi 800 juta dikali 100%, sama dengan 62,5%. Ketiga, rasio profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dari pihak eksternal. Rumusnya yang pertama, debt to equity ratio, yaitu total kewajiban dibagi total ekuitas. Dan yang kedua, debt to asset ratio, yaitu total kewajiban dibagi total aktiva. Contoh soalnya, yaitu diketahui total aktiva sebesar 8 juta, total hutangnya yaitu sebesar 38 juta, maka DAR-nya sama dengan 38 juta dibagi 8 juta dikali 100%, sama dengan 47,5%. Lalu yang kedua itu total kewajibannya yaitu 2.642.870, sama total ekuitasnya yaitu 1.563.710. Maka DR-nya 2.642.870 dibagi 1.563.710, maka DR-nya sama dengan 1,67 kali. Next. Yang keempat, rasio pasar, yaitu digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan melalui basis per saham. Yang pertama, EPS, yaitu rumusnya laba bersih kurang dividen dibagi jumlah laba saham yang beredar. Yang kedua, price earning ratio, yaitu sama dengan harga pasar dibagi EPS. Yang ketiga, dividen yield, yaitu dividen per saham dibagi harga pasar. Yang keempat, dividen per saham, yaitu total dividen dalam setahun dibagi jumlah saham yang beredar. Contoh soalnya yaitu diketahuinya laba bersih sebesar
4.500.000.000, yaitu terus saham yang beredar yaitu 30 juta, maka IPS-nya yaitu 4.500.000.000 dibagi 30 juta sama dengan 150 saham. Next. Yang kedua, PR-nya yaitu closing price-nya 60.000 dan selama setahun lamanya versi IPS-nya 4.000, maka PR-nya itu 60.000 dibagi 4.000 sama dengan 15. Maka yang kedua PR Mate Maju Jaya yaitu 2.200 dibagi 100 sama dengan 22. Maka diketahui yaitu PR-nya dari PT Samudra ternyata lebih rendah dari PT Maju Jaya. Lalu model valuasi penilaian saham. Model valuasi atau penilaian yang dapat digunakan untuk memperkirakan kondisi pasar diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama menggunakan rumus constant growth model. Lalu sama dengan D1 dibagi R dikurang G. Yang kedua menggunakan model PR sama dengan PR sama dengan 1 kurang B dibagi R kurang G, di mana R sama dengan D per P ditambah G. Menggunakan model EPS yaitu EAT dibagi jumlah saham yang beredar. Dan yang keempat menggunakan model ROE yaitu EAT dibagi ekuitas. Yang kelima menggunakan model ROA. ROA sama dengan EAT dibagi total aset. Yang keenam menggunakan model ROA dengan 2-point system, yaitu ROA sama dengan net income dikali aset 3.0. Yang ketujuh menggunakan model net profit margin sama dengan EAT dibagi penjualan bersih. Dan yang ke-8 menggunakan model perputaran aset, yaitu rumusnya penjualan dibagi total aset. Terima kasih untuk pemaparan materinya sudah selesai. Terima kasih untuk atensi dan pendengaran dan pemahaman yang diambil oleh Audion. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.